Baik, selamat sore saudara sekalian. Untuk pertemuan yang kedua, kali ini materi perekonomian Indonesia membahas tentang sistem dan struktur ekonomi. Sistem dan struktur ekonomi. Jadi dua bab sekaligus. Silakan Anda nanti di akad Anda bisa buka. Kalau tidak salah dari TU sudah mengirim ke saudara sekalian, sudah di-share materi perekonomian Indonesia. Kali ini kita membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Jadi sebelum kita membahas isinya dalam skema gambar yang sudah kemarin kita bahas, kita bicarakan tentang sistem, walaupun di skema itu tidak ada. Jadi sistem sebagai satu satuan yang terdiri dari bab-bab atau subbab-subbab, dan mana bagian tadi, subbab tadi merupakan bagian dari keseluruhan. Sudah membahas tentang sistem informasi manajemen, maka kita bicara sistem tidak akan kita bahas detail. Jadi sistem menyangkut aspek yang lebih luas, itu menyangkut budaya, menyangkut politik, ya, menyangkut lembaga, menyangkut manusia yang ada di dalam satu wilayah tersebut. Jadi sistem ini tidak lepas dari pandangan hidup yang ada di dalam wilayah negara tersebut. Sehingga secara garis besar ada dua sistem ekonomi, yaitu satu sistem ekonomi liberalis kapitalis dan satu sistem ekonomi sosialis komunis. Jadi tergantung dari falsafah hidupnya, pandangan hidupnya, ideologinya, maka menyangkut kaitan dengan sistem politik. Maka kita bicara sistem ekonomi tidak lepas dari hubungannya dengan sistem politik. Di materi ada tabel yang menggambarkan tentang faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi satu sistem politik tersebut. Jadi dalam sistem politik tadi dipengaruhi oleh variabel-variabel kaitan dengan sistem ekonomi tersebut. Jadi ada satu sisi yang berkaitan dengan pandangan hidupnya, satu sisi dengan sistem pemerintahannya, satu sisi dengan sistem penyelenggaraan ekonominya. Jadi negara yang menganut liberalis komunis, maka sistem ekonomi pengelolaan pasarnya yang mengatur adalah pasar. Tapi dalam sistem politik, maka yang mengatur adalah negara, menentukan tentang kebijakan dalam pengelolaan ekonomi. Jadi itu sekalian di halaman 10 saudara buka, itu ada membicarakan tentang hubungan ekonomi dan politik. Liberalis yang A, liberalis, ideologinya liberalis, maka sistem pemerintahannya demokrasi. Penyelenggaranya egaliter, yaitu orang banyak. Kemudian struktur ekonominya sentralisir, desentralisasikan. Kemudian ideologinya kapitalis, mengutamakan kebebasan dengan diatur oleh mekanisme pasar. Sebaliknya yang komunisme, liberalis, maka semua diatur oleh pemerintah pusat. Ya, dibatasi, semua mengatur tentang kegiatan ekonomi tersebut. Pada dasarnya, kenapa sampai timbul ekonomi sosialis kapitalis ataupun komunis sosialis? Orang hidup lahir di dunia tidak membawa apa-apa. Yang satu mengatakan bumi air ini milik bersama, karena apa? Lahir tidak membawa apa-apa, bugil tidak bawa apa-apa, maka ya semua harus diatur oleh negara. Yang satu berpandangan manusia lahir, bumi dan segala isinya diperuntukkan oleh manusia, maka berarti manusia boleh memilikinya. Makanya lahirlah paham liberalisme, kapitalisme. Ya boleh, yang kaya mau mengatur kaya-kaya boleh, negara tidak membatasi. Itu yang berkaitan sistem ekonomi. Kemudian Indonesia sistemnya apa? Nah, sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia, yaitu ekonomi disusun usaha bersama. Ya, cabang produksi yang vital dimiliki oleh negara digunakan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Jadi garis besarnya seolah-olah Indonesia merupakan sistem campuran. Saudara sekalian, itu yang berkaitan sistem ekonomi. Nanti silakan Anda pelajari
bedanya antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi liberalis, dan bagaimana dengan ekonomi Indonesia. Itu yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Jadi sebelum membicarakan yang lain, sistem ekonomi dulu yang dipelajari, yang digunakan. Bagaimana sebaiknya mengatur. Jadi berkaitan dengan pengaturan manusia dengan alam, manusia dengan rakyat, manusia dengan manusia yang lain. Maka manusia dengan alam adalah bagaimana mengatur kepentingan ya, antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Inilah sudah menyangkut aspek politik. Jadi itu secara singkat, nanti saudara silakan ada tugas di soal di materi itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan struktur ekonomi. Jadi struktur ekonomi itu adalah bagaimana mengelompokkan ya, kegiatan-kegiatan ekonomi agar mudah dipelajari, dibaca, dipahami, dan bagaimana mengaturnya. Seperti kalau pendidikan ada SMP, usia dini, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kelompok usia ini dasar untuk pengelompokan jenjang pendidikan. Maka begitu pula kegiatan ekonomi. Nah, kaitan dengan struktur ekonomi, Indonesia mengelompokkan kegiatan ekonomi menjadi 9. Ya, struktur ekonomi kita dikelompokkan menjadi 9. Jadi ada 9 sektor. Ya, 9 sektor ekonomi. Jadi dikelompokkan, yang pertama pertanian. Silakan nanti dibuka di si akad materinya. Ada pertanian, ada pertambangan, ada industri, listrik, bangunan, perdagangan, dan seterusnya. Dibagi 9 kelompok tadi. Ini struktur. Struktur tadi pada setiap saatnya pasti ada problem, ada masalah. Maka disitulah yang harus diperbaiki. Seperti sekarang musim pandemi, maka kegiatan ekonomi berhenti semua, industri, jasa, ya, perdagangan. Nah, itulah bagaimana mengatasi. Tentunya kombinasi tadi ya, mana yang paling baik untuk semua aspek kehidupan. Nah, untuk struktur ini kembali pada barang dan jasa yang dihasilkan semuanya sektor tadi menjadi pendapatan nasional, produk domestik bruto. Silakan nanti ada download atau di BPS ya untuk mencari data tentang produk domestik bruto baik dalam rupiah maupun dalam persentase. Jadi ada rupiah, ada persentase. Di materi pengelompokan tadi didasarkan persentase berapa besarnya kontribusi masing-masing sektor. Di catatan tahun 2002 pertanian 15%, industri 30%, perdagangan 15%, jasa 9 sekian persen. Tahun berikutnya mengalami penurunan pertanian. Nah, itulah gambaran tentang kontribusi sektor ekonomi yang memberikan pada pendapatan nasional. Di pengantar ekonomi sudah disinggung tentang pendapatan nasional dihitung dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu perekonomian suatu negara selama 1 tahun. Nah, barang jasa tadi mana yang memberikan kontribusi paling besar? Nanti akan ketemu satu negara itu tergolong negara agraris, negara industri, ataupun negara pertanian, negara perdagangan. Itu tergantung dari seberapa besar peranan dari masing-masing sektor tersebut. Memang tidak ada ukuran secara kuantitatif berapa persen. Hanya disinggung sebagian besar di pertanian, maka negara tersebut negara pertanian, negara agraris. Contoh satu kampung sebagian besar buruh, maka kampung tadi adalah kampung buruh. Kalau sebagian besar di kampung tadi pengrajin batik, maka kampung tadi kampung pengrajin batik. Begitu juga negara. Kalau negaranya tidak memproduksi tapi melakukan perdagangan, negara tadi negara
komersial, negara perdagangan. Semuanya didatangkan dari negara-negara lain yang penjualannya melewati negara tersebut. Nah, itu kaitan dengan struktur ekonomi. Jadi yang diukur adalah seberapa besar pengaruhnya dari masing-masing sektor. Untuk ini ada tinjauan berstruktur pedesaan atau berstruktur perkotaan. Ukurannya apa yang digunakan? Nah, teknologi yang dipakai. Kemudian dilihat dari penyelenggara negara, siapa yang memegang peran dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi satu sistem ekonomi, struktur ekonomi bisa dilihat dari berbagai segi, dari berbagai aspek. Negara industri, tapi diatur oleh pemerintah. Sehingga di struktur ekonomi yang tadi di halaman 10 tadi, yang faktor-faktor yang mempengaruhi itulah yang akan menentukan sistem ekonomi negara tersebut. Jadi itu sekalian dengan yang berhubungan dengan struktur ekonomi. Tugas yang Anda kerjakan yang dikumpulkan 2 minggu, ini tugasnya adalah yang berkaitan dengan struktur ekonomi. Kata orang. Jadi strukturnya ya, jadi ada perdagangan, dagang, pertanian, dan seterusnya ada 9. Maka saudara bercerita tentang keadaan struktur ekonomi Indonesia. Tidak semuanya cukup diwakili, ya, diwakili. Nanti Anda bebas memilih, ya, misalnya A yang dibahas sektor pertanian, sektor nomor 1, ditambah sektor nomor 3, ditambah sektor nomor 5. B 2, 4, 6. C 3, 4, 5. Ini cerita tentang struktur ekonomi Indonesia. Dilihat dari sektor pertanian selama 5 tahun terakhir. Dihitung dengan rata-ratanya, persentasenya, kontribusinya. Ya, waktu kita belajar statistik, kita aplikasikan, kita nilai selama 5 tahun terakhir, ya, mulai tahun 2015 pertanian mengalami penurunan sampai 5 tahun terakhir. Kontribusinya misalnya 14%. Industri sekian persen kontribusinya. Kemudian selama 5 tahun terakhir mengalami pasang surut, misalnya seperti itu. Sebagaimana dalam uraian tentang struktur ekonomi, ya, tentang satu periode dengan periode yang lain diperbandingkan. Jadi membandingkannya, yang dibandingkan nomor 1, 3, 4, ini yang diperbandingkan dengan apa? Rata-ratanya, X bar, prosentase, kemudian diperbandingkan antar tahun, perbandingan tahun 15, tahun 16 naiknya berapa persen, turunnya berapa persen, naik atau turun. Sehingga pada dasarnya perekonomian Indonesia itu membahas dari data-data keuangan negara, ya, jadi data-data keuangan negara. Jadi silakan tadi pilihan bebas, sektor pertanian, sektor industri nomor 3, nomor 5 sektor bangunan, B nomor 2 sektor pertambangan,
Nomor 4 sektor listrik. 6 sektor perdagangan. Itu cukup 3 sektor aja. Makin banyak makin baik. Jadi yang pertama nanti Anda silakan, ini tugas individu aja karena masih sebenarnya kelompoknya sedikit. Jadi silakan milih bebas ini. Harapannya yang lain bebas saja memilih yang lain. Ya, jadi silakan kelas A, B, C untuk membuat tugas dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Berarti kurang lebih tanggal 1 Senin depan untuk tugas ini dikumpulkan nanti di kampus sebagai nanti sebagai bukti absen, dikumpulkan minta tanda tangan absen pengumpulan tugas. Jadi itu saudara sekalian, kembali kali ini sistem ekonomi sudah membandingkan antara sistem ekonomi sosialis, kapitalis maupun sistem ekonomi Indonesia. Yang kedua, menggambarkan tentang struktur ekonomi. Bagaimana 5 tahun terakhir struktur ekonomi kita. Dilihat dari pendapatan nasional baik rupiah maupun prosentase. Ya, prosentase. Jadi tidak semuanya 9 sektor ditulis, dibaca, pertumbuhan dihitung. Tidak, cukup diwakili 3 sektor. Silakan nanti bisa kombinasi yang lain biar berbeda satu dengan yang lain. Ya. Dan ini saudara kumpulkan, saudara punya fotokopinya. Nanti ujian tengah semester tinggal nanti yang keluar antar sektor mana yang diperbandingkan sektor yang mana. Kalau sudah bersama berarti Anda sudah tinggal memindahkan. Itu sebagai bahan ujian tengah semester dikumpulkan. Anda punya fotokopi, tinggal perhitungan sudah dihitung dengan rata-ratanya, prosentasenya, perbandingannya antara sektor 1 dengan sektor 3, 1 dengan 5, 3 dengan 5. Bagaimana selama 5 tahun terakhir. Ini sekarang ini masa pandemi yang sering kita dengar keluhan sistem ekonomi kita sedang mengalami permasalahan. Nah, sekarang kita lihat dilihat dari mana jumlah produksinya, apakah penaikan atau penurunan. Kalau naik berapa persen, kalau turun berapa persen. Dibandingkan juga dengan sektor yang lain, kita bisa mengetahui apabila kita membandingkan, kita mengukur rata-rata perubahan, pertumbuhan, penurunan. Jadi itu saudara sekalian, sampai di sini semoga sukses. Selamat siang, selamat membuka si akad, materinya sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.